Jadi, ini exciting sekali ya. Ternyata suara kita udah didengar dan wow, yang paling menggembor-gemborkan Gundam Base di Indonesia adalah cuma kita. Nggak ada lagi orang lain, cuy. Kita tuh orang yang paling gembor-gemborin Gundam Base. Terus kita gembor-gemborin apa lagi? Scalper, terus influencer FOMO, anything lah yang merusak hobi kita ini. Dan sekarang kita sudah kedatangan berita bagus ya, dan ini kemungkinan besar kita memang ada Gundam Base di Indonesia akhirnya. Oke, dari yang skeptis jadi optimis ya. Ternyata bisa masuk. Nah, jadi mungkin pertanyaan kalian ya, ini gimana ya? Maksudnya apakah ini bakal dibuka cuma di ibu kota atau gimana gitu? Jadi sebenarnya gini, gue memang beberapa tahun lalu lah, gue sempat ngobrol-ngobrol lah. Ya again lah, orang bilang ya gue nggak tahu tuh gosip bener atau enggak. Katanya ya mungkin buka di Jakarta gitu kan. Tapi anyway, apapun itu bisa terjadi cuy. Ya, cuma kita bakal coba selidiki lebih dalam. Kemungkinan hipotesis atau teori-teori liar yang maybe kita bisa dapat benang merahnya siapa yang masukin dia ke sini. Ya, karena kenapa gini ya? Setiap negara itu mereka punya distributor masing-masing. Resmi lebih tepatnya, oke? Di Malaysia, Lita. Tahu ya Lita SDN BHD? Itu gue udah ngevlog di salah satu toko mereka, Overdrive Hobby. Itu punya mereka tuh, Lita itu, oke? Jadi Gundam Base Malaysia itu under Lita. Kalau Hong Kong apa kok? Kalau Hong Kong itu Daniel & Co. Ya, kalau kita siapa? Sudah kebuka semuanya guys ya, jadi tenang, kita bahas aja sini ya, oke? Jadi, dan gue nggak bakal terlalu barbar juga sih, ini kan NDA ya kita ngomong ya. Cuman, yes, Gundam Base. Ini langsung dari pangkalan data kekayaan intelektual di websitenya langsung nih. Ini boleh dibilang website resmi ya yang ada di Indonesia ya. Nah, Gundam Base ini pengajuannya tanggal 17 bulan 1, oke? Dan gue surprise juga ternyata sudah ada di sini. Dan anyway, kita bakal bahas ini langsung ya. Dan gue udah bilang sih, kalau gue sampai nggak diundang di event pembukaan, berarti udah kelewatan banget sih menurut gue sih. Ya karena nggak ada orang lain yang ngegembor-gembor ini cuma selain kita cuy. Nggak fair dong. Iya bener nggak fair lah. Ya kan? Ya emang influencer lain ada? Nggak ada kan, cuma gue cuy. Enak kali ngambil glory dari kita cuy. Ya karena again, ya gue sih nggak peduli sih. Lagian kita juga top global ya. Oke, secara nama brand kita juga global kok ya. Nggak peduli sih, rugi di mereka sih kalau gitu, kalau nggak ada gue. Anyway. Wah bangga banget gue. Iya lah, nggak apa-apa lah. Ya anyway, kita masuk ke dalam sini. Ini kita ngomong ya, benefitnya apa ke kita? Gue udah pernah bahas ya di video gue kemarin waktu gue di Gundam Base Malaysia. Gue bilang benefit kita itu adalah ya pariwisata kita bisa naik, tourism kita bisa naik, multiplier effect-nya tuh banyak sih jadinya sih. Jadi nanti kalau misalnya kita punya edisi khusus spesial Gundam Base Indonesia punya, mungkin ya maybe Astra ya, atau mungkin anything lah ya, versi Indonesia punya, jangan salah, dari luar negeri itu bakal banyak orang berbondong-bondong data Indonesia untuk sengaja beli itemnya gitu loh. Otomatis kan mata uang kita bisa menguat. Ya kan nilai tukar rupiah diganti terus gitu loh ya. Dan nah, ini gue udah catat. Oke, kita bakal ngebahas ini dulu nih. Ini kemungkinan ya. Habis itu kita bakal bahas lebih panjang lagi di belakang. Benefitnya apa aja. Oke, jadi gue udah coba catat, gue udah coba rangkumin buat kalian semua. Nah, ini yang pertama, kalau kita rangkai ya, ini gue punya teori liar doang ya, disclaimer ya, oke? Jadi bisa benar bisa salah. Nah, trademark ini Gundam Base ya, kita mau Gundam Base. Ini di sini dituliskan bahwasannya ini langsung permohonan dengan nama pemilik sama dengan Bandai Namco Filmworks. Oke, jadi Bandai Namco Filmworks ya. Berarti boleh lebih Bandai sama Bandai Filmworks. Nah, jadi sebenarnya Gundam Base ini kan ditulis nih, Gundam Base sudah masuk Indonesia atas nama Bandai Namco Filmworks. Berarti memang lagi tunggu perizinan doang ini ya. Yang kedua ini, gue mau bahas soal masalah konsultan. Nah, ini konsultan ini ya, itu kita nggak tahu nih konsultannya siapa punya. Jadi kita logika gini, lu nggak mungkin, apalagi mereka ini brand asing ya kita ngomong ya, apalagi asing gitu loh. Kalau mau datang ke negara orang pasti butuh namanya perizinan dan pasti butuh koneksi. Ya, konsultan nggak sembarangan dicari juga. Pasti yang relevan, yang lu kenal orangnya lu rekomendasiin gitu loh. Nah, jadi di sini siapa yang kenalan nama ini gitu loh. Pasti ada yang rekomendasikan kan? Ya. Oke, terus yang nomor 3. Ya, gue mau kasih tau kalian. Captain Marvel ya kita ngomongnya. Sudah lama jadi partner resmi distributor Bandai Indonesia. Bandai Hobby lebih tepatnya. Jadi kalau gue pribadi, ya gue punya teori liar itu adalah dia ini bisa jadi under Captain Marvel kita ngomong. Captain Marvel, karena kan boleh dibilang Captain Marvel udah dari tahun 2000.
Udah lama lah, mereka udah berdiri lama banget, udah 26 tahun. Oke. Dan menurut gua sih dengan sepak terjang udah lama banget di sini, dan gue dulu waktu gue masih sekolah juga gue sering bareng sama mereka waktu di Medan dulu ya. Dia dulu kan di Medan itu, ya, si Captain Marvel. Jadi itu poin ketiganya. Poin keempat, ini kita ngomong masalah akun di Instagram ya. Pas si Captain Marvel punya dia nge-post masalah Gundam Pop Event ya, itu kan dia ngadain. Ya kan? Jadi arahnya memang udah ke sana sih sebenarnya sih. Jadi setiap negara tuh punya distributornya masing-masing ya untuk kerjasama dengan Gundam Base. Oke. Nomor 5, Captain Marvel listed langsung di official Bandai Hobby Store Locator Indonesia. Ada, kalian coba buka di sini. Ini gua sekalian website-nya ya, kalian baca di sini ya. Bandai Hobby Site. Bandai Hobby Site Satellite. Jadi ini Bandai Hobby Site Satellite, ini website-nya. Kalian bisa ngecek lokasi-lokasi toko-toko ya di dimanapun kita ngomong seperti itu loh. Nah, jadi kita ngomong nih satelitnya nih, lihat ya. Nanti kalian kalau kalian mau ngecek, kalian ngecek di sini aja. Oke. Nah, ini Hobby Store Locator. Kalian cari aja, search by area. Oke, Asia. Nah, mungkin kalian mau lihat mana? Indonesia. Nah, ini Indonesia. Nah, ini semua langsung multi-toys, bro. Nah. Oke, nah. Langsung semua ini. Nah, nih. Nampak? Ini paling banyak nih. Nah, memang ada beberapa toko lain ya, kayak ada ini Gerbera, ada Hobby Market juga. Nah, ini ada banyak sih, ada Gundam Evolve, ini semua. Banyak sebenarnya. Bahkan Draculi juga masuk gitu loh. Ya, ada FVOB juga di sini. Nah, ini FVOB juga. Jadi Bandai Shop Locator Satellite nih kita ngomong. Tapi paling banyak memang Captain Marvel kita ngomong seperti itu di sini, ya. Dan itu poinnya ngeruncing ke sana semua masalahnya gitu loh. Berarti banyak persepsi mengatakan bahwasannya, wah jangan-jangan nih Captain Marvel yang masukin gitu loh. Bisa jadi, why not gitu loh. Bisa jadi cuy, ya. Oke, ini brainstorming gue juga sih salah satunya sih. Jadi udah ada 5 poin ya di sana semuanya. Mungkin teman-teman coba bisa tulis di kolom komentar apakah poin gue semua valid. Coba tulis ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong nih, kan ya ada gosip-gosip lah ya. Gosip-gosip mengatakan bahwasannya ntar Gundam Base ini under Captain Marvel nih kan. Kalau menurut gue sih valid sih, menurut gue sih ya, valid banget sih menurut gue, karena yang paling deket dia gitu loh. Bukan berarti ada plot twist ya, tiba-tiba ada yang lain gimana gitu loh. Ada perusahaan, mungkin ada PT lain atau gimana gitu. Ya bisa jadi Draculi, bisa jadi Evi Hobby, kan kalian tahu bro gitu loh. Jadi masa depan tuh misteri sih. Kita cuma coba berandai-andai aja di sini ya. Kita bikin teori-teori. Tapi memang paling kerucut itu ya dia sih, Captain Marvel sih, karena event yang berhubungan dengan Bandai itu gede semua, dari dia semua gitu loh. Oke, apalagi di distributor resmi ya kita ngomong ya. Nah, jadi kalau kita ngomong lagi ya, kalau yang masuk akal, menurut gue ini lebih masuk akal lagi sih. Lebih masuk akal lagi adalah bahwasannya dia menggandeng status, boleh dibilang kan statusnya distributor resmi. Ya sekarang suka nggak suka ya. Ya again lah, pro dan kontra lah. Kalau gue selama ini selalu mendukung aja sih, nge-support aja sih kalau gue pribadi, karena gue netral sih. Ya kalau rasa memang harga nggak cocok, ya lu cari toko lain lah gitu. Kita ngomong ya fair aja ya, nggak usah lu jutekin atau apa, biar aja gitu loh. Apalagi memang kita ngomongkan di sini kan di luar sekarang banyak orang FOMO. Ya nanti kita bakal masuk ke dalam permasalahannya. Yang bermasalah nanti gini ya. Gue sih mau saranin aja nih satu hal aja ya. Kalau memang nanti dibuka, tolonglah undang atau invite orang-orang yang benar-benar kompeten di bidangnya, punya knowledge lebih banyak. Oke, soal masalah Gunpla dan sebagainya, lo jangan invite influencer atau orang-orang yang nggak terlalu 100% di bidang ini. Karena itu bakal meningkatkan namanya FOMO-FOMO nggak jelas. Lama-lama barangnya hancur, harganya juga banyak scalper. Gue sih semoga bener-bener diundang yang bener-bener kompeten ya. Dan juga peraturan dibuat lebih ketat lagi. Karena ini kita udah Gundam Base, udah gede, dan kita harus jaga nama baik juga. Kalau nggak bermasalah banget nanti ini. Ya oke, jadi gue sih berharap sih bisa seperti itu. Kayak di Singapura atau kayak di Malaysia gitu loh. Bahkan pakai timer gitu loh. Kalau di Malaysia pakai timer, berapa menit doang satu orang gitu loh. Lu mau beli, nggak mau beli keluar gitu. Dan satu orang cuma boleh beli satu, kita ngomong. That's it. Gue berharap bisa seperti itu sih. Dan menurut gue sih Captain Marvel sendiri memang mereka juga udah berusaha sih menurut gue sih. Cuma memang banyak bocor sana sini, kayak kemarin event di Pop Event lah menurut gue lah. Itu Pop Event itu sama GWC tahun lalu itu memang lumayan mencoreng sih. Oke, dan gue rasa ke depan bisa lebih baik lagi, karena gue tetap support apapun itu, gue tetap dukung. Dan kita paling menyuarakan ini semua.
Nggak ada orang lain lagi, cuma kita cuy. Gitu loh. Makanya gue bilang ya, value manusia itu nggak selamanya diukur melalui angka atau berapa jumlah subscriber, enggak. Tapi ini, diri kita sendiri sih. Lo itu bervalue nggak? Kalau bervalue ya silakan. Gitu loh. Termasuk teman-teman juga yang nonton di sini. Kalian bervalue nggak? Kalau kalian memang bervalue ya kalian passionate, kita ngomong. Ya lo bertahan di hobi ini. Tunjukkan bahwasan lo tuh bukan orang FOMO, bukan orang toxic, bukan orang cuma cari cuan gitu loh. Gue takut nih kayak Pokemon jatuhnya cuy. TCG Pokemon ini kan bermasalah karena masalah ya influencer FOMO nggak jelas lah, normis nggak jelas lah, di-invite ke event lah, cuma nyandang status influencer gede karena cuma follower atau subscriber. Sampah bro, nggak kayak gitu cuy. Lah apa terjadi sekarang? Apa yang terjadi? Harga digoreng sana sini, nggak karuan. Orang yang benar-benar passionate main TCG Pokemon itu, gue bilang sama kalian ya, itu saja mereka sampai bingung mau beli apa lagi sekarang karena harganya digoreng semua. Jadi gue sih berharap banget ya, kalau kalian yang open Gundam Base ini kalau nggak nginvite gue, kelewatan sih, udah pasti gagal sih menurut gue sih. Ya iya bener lah. Ya kan berarti lihat cuma dari status follower aja, follower banyak, nggak penting ini ya kayak mana. Bermasalah nanti kita semua para penghobi kita kena nanti. Jadi menurut gue seperti itu sih. Karena again, we deserve it. All of us. Apalagi teman-teman di channel gua. Berkat kalian juga ini. Kita selalu menyuarakan ini semua gitu loh. Oke, dan gua rasa seperti itu sih ya. Dan itu aja mau gue bilang, itu kasih warning ya tuh ya. Jadi hati-hati banget, jangan blunder lagi menurut gua. Jangan sampai blunder lagi. Oke, masih banyak teman-teman di luar sana yang lebih kompeten. Kita ngomong. Yang custom build aja gue jago semua, kita ngomong seperti itu. Oke, yang bener-bener kita itu just enjoy man, not for FOMO or normis. Gue cuma mau ngomong ini aja sih, karena gue takut harga bakal ngawur lagi nanti karena scalper oknum ini semua. Jadi lebih hati-hati lah ya, karena gue care banget sih menurut gue sih. Jadi gue mau ini benar-benar berjalan lancar ya. Apapun tuh, siapapun yang nge-support Gundam Base bisa kesini, gue tetap dukung kalian ya. Jadi ini gue punya masukan again. Terus next, benefitnya apa? Gue kasih warning juga ya. Benefitnya apa? Benefitnya kayak gini. Nah, benefitnya adalah kalau menurut gua ya, gua tuh udah asik ngomong. Tourism itu bakal dapat ya, dan ya berarti kan perhotelan bisa kena juga. Karena kan orang-orang bakal berbondong-bondong ke sini gitu loh. Bakal beli item spesial yang eksklusif, itu punya Indonesia punya gitu loh. Oke. Dan kita ngomong lagi ya. Kalau misalkan ini benar-benar dibuka dan kita punya item eksklusif, maka ya kayak tadi gue bilang, pertukaran mata uang juga bakal terjadi sangat banyak. Ya, ini bakal seru banget sih menurut gue sih, dan harga-harga bakal lebih terkontrol lah di lapangan. Di lapangan bakal lebih terkontrol karena kan boleh dibilang harga udah dikontrol langsung sama Gundam. Kita udah ada flat store. Jadi kalau yang teman-teman nggak tahu flat store itu apa, flat store itu adalah boleh dibilang ya kayak flat store lah berarti kan. Berarti toko official langsung flat store dari Jepang yang gitu buka di sini, macam Godzilla lah. Nah, gue berharap ini adalah awal dari segalanya ya. Jadi kemungkinan besar kita ke depan bisa ada namanya One Piece flat store, One Piece lah, ada ya Pokemon Center mungkin di sini. Mungkin nanti ada anything lah. Godzilla Flat Store itu mantap sekali sih menurut gua sih. Jadi ini kita coba berusaha jaga masing-masing ya, jaga ya kita punya citra ini yang bagus. Jadi supaya nanti toko-toko luar negeri yang lain bisa buka Flat Store di tempat kita juga ini. Gitu loh. Jadi please banget buat teman-teman ya. Oke, yang FOMO normis kalian kalau gini ya, gue bilang sama kalian, lu kalau mau enjoy hobi ini, enjoy dengan cara kalian. Gak usah rusakin hobi kita. Pokemon itu udah termasuk salah satu yang kalian rusak itu menurut gua. TCG itu kasihan banget sih menurut gua sih. Dan sampai pemerintah juga turun tangan untuk itu. Takutnya kan ada masalah apa kan? Mungkin ada potensi penipuan atau mungkin harga di markup gitu kan. Nah, ini dia beritanya. Kalau teman-temannya belum tahu nih. Nah, ini teman-teman kok yang belum tahu ya. Bentar. Nah, ini sampai pemerintah udah turun tangan guys. Oke. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini Menteri Perdagangan berarti ini kan. Ya, nih. Mendak respon demam kartu Pokemon RD sampai harga miliaran. Nah, ini dia. Oke.
Nanti kita cek lagi ya pengawasannya. Jadi mau diawasin ini. Ini gara-gara ulah kalian semua sih. Jangan sampai hobi kayak gini juga sampai diawasin cuy. Gue bilang sama kalian aja serius ini gue bilang. Ini warning dari gue sih. Ya pokoknya kalau macam-macam sama Gundam Base atau macam-macam sama kalian suka di kalian ngegoreng harga atau apa gitu, gue hajar kalian. Gue pukul kalian anjir. Gue sih udah kesel banget ya menurut gue ya. Drama-drama gak jelas, FOMO influencer atau apa, gue hajar kalian. Oke. Gue sih nggak peduli cuy, karena gue kasihan sama teman-teman di luar sana cuy. Gue kasihan banget cuy. Lu bayangin aja, contoh kita ngomong lagi nih, ya kayak kasus 3 tahun yang lalu ya, yang Bang Medi ya, cuma nge-review Gundam aja. Dia nge-review Gundam karena roastingin dia salah apa emangnya? Dia nggak ada salah apa-apa loh. Itu maksud gue loh, dampaknya itu gitu banyak. Lu lihat sekarang Conference, Diecast ya, dia main Diecast, malah dihujat dia. Dramanya banyak kali jadinya. Jadi, lucu ya menurut gue ya, kayak kalau orang memang enjoy hobi mereka seperti itu, let them be. Apakah gara-gara mereka, apakah mereka itu ngegoreng atau nimbun? Enggak kan? Just fucking wake up, man. Apakah Bang Medi review berbatos otomatis dia ngenimbun? Enggak kan? Maka gue bilang ini hati-hati, maka gue bilang ini benar-benar mesti jaga banget sih menurut gue sih. Kalau gue bakal jaga hobi ini sih, perubahan ini sih. Gue pun pengen banget kayak Conference atau Bang Medi join ke Gundam kan, bikin rame kan seru ya kita ngomong gitu loh. Beli Gundam, hobi gitu. Kita ada Bang Ariel Peter Pan juga gitu kan. Anything kan seru gitu loh. Enjoy the passionate gitu, everything. Seru, positif, membangun semuanya. Come on lah. Ya, nggak usah ada pengkasta-kastaan, nggak usah ada senioritas. Grow up. Ini kita udah mode flag store loh, jangan bikin malu loh. Jangan kayak kemarin kasus pop lagi loh, bener-bener plastik kayak anak orang gila gitu semua. Gua liat juga malu cuy, kok kira nggak sampai luar negeri itu. Gua sampai ke Singapura ditanyakin gua. Ke Malaysia, sorry ke Malaysia. Ke Singapura gua bulan depan. Ya guys ya, jadi kita sama-sama jaga guys ya. Oke. Jadi benefitnya itu semua, benefitnya banyak banget masalahnya. Ya. Sip. Oke, jadi gue sangat menantikan ini dan gue sangat semangat untuk ya, gue melihat Gundam Base ya. Bang, lu diundang nggak? Gue nggak tahu. Nggak diundang juga nggak apa-apa kok. Again, kita top global brand bro. Brand kita lebih mendunia lagi cuy. Ya kalau nggak ngundang gue berarti rugi di mereka kan. Udah. Kok jadi nanya lu diundang nggak? Banyak banget orang invite DM gue jadinya kan. Kadang, Bang lu bakal datang nggak? Lu diundang nggak ada sama kan? Well, kita lihat aja nanti ke depan ya. Oke, yaudah. So, sampai jumpa semuanya. See you, take care, and sampai jumpa. Bye-bye.